biasanya orang NPD ini kurang bisa menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Jadi merasa bahwa dirinya yang paling egois ya. semua ya, Iya, ada jadi ada. kayaknya aku yang paling benar, aku yang paling oke dan Yang paling lain-lain. oke, dan Aku lah gitu. setiap hari dia selalu butuh kamu cantik. Besoknya oh kamu makin hari makin cantik ya. Besoknya lagi bibirmu kok bagus ya. Besoknya harus selalu ada hal-hal yang dipuji. Nah, itu. Butuh sanjungan. Nah, kalau untuk NPD sendiri apakah ini juga masuk keturunan? NPD memang ada yang dari sisi keturunan iya atau sisi genetik, ya. Selfie apakah juga termasuk dalam narcissistic personality disorder atau NPD? Kita cari tahu seperti apa narsistik atau juga masalah kepribadian narsis ini kepada praktisi psikologi Ibu Evi Febriani. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam. Iya, apa kabar Ibu Evi? Alhamdulillah sehat sekali malam ini. Wah, kebetulan sekali QCast di episode kali ini mengangkat tentang NPD. NPD, Iya, NPD, kepribadian tentang narsistik. Kalau kita tadi selfie, apakah juga termasuk dalam NPD itu? Kalau narsistik itu memang sifatnya lebih kepada berlebihan ya. Tapi kalau kita masih selfie dalam batasan yang wajar saja, saya rasa itu hal yang normal. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa memang NPD itu adalah salah satu gangguan kepribadian yang sifatnya itu bagaimana seseorang itu ingin diakui secara berlebihan, ingin dipandang secara berlebihan bahwa dia itu memang lebih daripada yang lain, seperti itu. Iya, jadi kadang kita selfie, kita update status, update kegiatan dan lain sebagainya, kemudian kita juga posting di beberapa media sosial kita, itu juga termasuk NPD kah atau hanya sebagian kecil atau mungkin ini nih gejala-gejala NPD gitu. Oh ya, sekarang kita lihat dulu ya, tujuan dari kita memposting itu apa? Apakah memang untuk personal branding karena supaya publik tahu bahwa dia seorang public speaker atau mungkin seorang profesional apapun itu saya rasa adalah hal yang wajar dan normal karena itu bagian dari salah satu informasi bagaimana publik mengetahui tentang profesi seseorang. Tapi kalau memang sifatnya sudah lebih ingin diakui, sifatnya ingin nampak eksistensinya itu dianggap lebih daripada yang lain, nah ini kita perlu cermati lebih dalam lagi seperti itu. Ya, lebih dari orang lain itu gimana maksudnya? Lebih dari orang lain itu artinya begini, ada beberapa orang itu yang menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan. Artinya begini, dia sebetulnya belum tidak sesuai atau belum pantas ketika dia membranding dirinya, tapi sifatnya itu dia ini berlebihan seperti itu, berlebihan. Lebay nggak sih masuk kategori lebay? Kalau lebay sih kayaknya melebih-lebihkan diri sendiri dan sifatnya ingin diakui, lalu juga sifatnya berkuasa, terus merasa dipentingkan oleh orang lain gitu ya, sehingga di antara yang lain hanya dia yang lebih menonjol. Nah itu mungkin bisa dikategorikan salah satu ciri ya. Jadi beda dengan eksistensi dan juga validasi gitu. Beda. Kalau validasi kan orang belum tahu dia tapi bagaimana dia membranding dirinya dengan cara memviralkan sesuatu hal yang seolah-olah itu sebenarnya bukan hal yang wah gitu ya, tapi diviralkan jadi harus wah gitu. Nah itu, nah ini yang perlu kita pahami bahwa butuh validasi dengan dengan eksistensi itu berbeda. Ya, jadi kalau eksistensi memang publik mengakui bahwa contohnya misalkan si A itu secara keilmuan dia dibutuhkan, dia diakui, bahkan dia juga dipercaya oleh publik dengan cara diundang kemana-mana sesuai dengan
background keilmuannya. Tapi kalau seseorang yang butuh validasi ini kan orang belum tahu siapa dia. Nah, supaya orang tahu, dibuat sesuatu hal yang sedikit wah menurutnya, tapi tidak menurut orang lain. Nah, itu. Ya, apalagi di beberapa sosial media, TikTok gitu ya. Ya. Itu kan sering ya banyak yang siaran langsung live dengan yang dia hanya duduk-duduk, tapi dia live. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dirasa B aja, tapi ini kok biasa aja tapi sampai live gitu. Apakah juga itu termasuk bentuk ingin diketahui semua orang segala aktivitasnya sehingga masuk dalam kategori NPD itu? Ya, sekarang begini ya, tergantung dari setiap individu. Ada memang orang itu yang private life ya. Jadi dia tidak ingin segala aktivitasnya diketahui gitu ya. Jadi tiba-tiba orang melihat, loh kok bisa ya, ternyata dia begini. Nah, tapi ada yang justru aktivitas sederhana saja, maaf di kafe lah, lagi ngobrol lah, orang lain harus tahu, publik harus tahu. Jadi kayaknya memang butuh pengakuan dari orang lain atau dari publik bahwa orang ini nih harus terkenal, harus dikenal atau bagaimana. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa NPD itu adalah salah satu gejala NPD atau memang orang itu mengalami NPD. Tapi NPD bisa diketahui dengan beberapa gejala-gejala yang bisa kita lihat secara langsung begitu ya. Ada beberapa karakteristik yang bisa diketahui dari NPD ini. Yang pertama adalah dia merasa berkuasa. Dia merasa berkuasa, dia merasa sangat penting, terus juga menuntut ya, atau mungkin butuh pujian berlebihan dari publik dan orang lain. Lalu juga bagaimana biasanya orang NPD ini kurang bisa menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Jadi merasa bahwa dirinya yang paling egois ya. Semua ya, ada. Kayaknya aku yang paling benar, aku yang paling oke dan lain-lain. Aku lah gitu. Kan kadang-kadang orang kalau terlalu insecure juga nggak baik, tapi orang terlalu over juga. Jadi ya wajar-wajar saja. Oke. Jika orang dengan kepribadian narsistik tersebut ini dalam hubungan seperti apa ini secara psikologis berarti? Kalau secara capek juga ya mungkin ya pasangannya. Karena kan sifatnya mendominasi, mendominasi. Terus ada sisi manipulasi perilaku. Nah itu. Jadi mungkin Mbak Di juga pernah dengar ya tentang playing victim gitu ya, playing victim. Jadi dia sebetulnya pelaku tapi selalu menjadi korban. Nah itu ada hal-hal seperti itu, ada kecenderungan perilaku seperti itu. Jadi seolah-olah dia yang merasa bahwa paling berkorban dan dikorbankan, misalkan seperti itu. Tapi ada beberapa hal lagi seperti artikel yang saya baca ini ya, Mbak Di. Jadi dalam hubungan biasanya seseorang itu menggunakan perilaku manipulasi itu untuk mencapai tujuan. Terus menunjukkan perilaku agresif. Jadi perilaku agresif yang bagaimana? Perilaku agresif yang sifatnya menyerang kadang untuk mencapai keinginan yang atau tujuan apa yang ingin dia mau, seperti itu. Lalu juga membutuhkan pujian dan sanjungan dari pasangan. Misalkan begini, setiap hari dia selalu butuh, kamu cantik, besoknya kamu makin hari makin cantik ya, besoknya lagi bibirmu kok bagus ya, besoknya harus selalu ada hal-hal yang dipuji. Nah, itu butuh sanjungan. Nah, padahal kan kita kadang ada beberapa orang yang merasa setiap kali disanjung merasa risih ya. Oh ya makasih cukup gitu. Tapi kalau tiap hari disanjung kan, saya berpikir malah saya saja misalkan, Ibu Evi sekarang cantik ya, besok dipuji dengan orang yang sama. Ini pemahaman saya, ini dipuji atau penyek gitu ya. Bisa saja kan begitu menurut persepsi kita. Nah tapi orang NPD tidak begitu. Pokoknya dia setiap waktu mesti selalu harus dipuji, disanjung, dibanggakan, gitu loh. Dan itu sifatnya intens. Dan bisa masuk dalam kategori mungkin PD-nya berlebihan kali ya. Entah mulai dari gaya bicara, kemudian juga sikap, mungkin dari performa, penampilan. Oke. Ya, mungkin yang punya pasangan NPD ini juga
perlu banyak belajar lagi Betul. bagaimana, bukan kemudian menjauhi ya, Ya. tapi yang namanya juga hubungan harus tahu baik buruknya, kemudian juga mencari celah di mana nih yang bisa dikategorikan, saya tahu nih kamu sukanya begini. Jadi kalau bicara tadi apa sih karakteristik yang menonjol, lalu sekarang kita bicara tentang kelemahan ya. Nah, kelemahan ini sekali lagi memang saya menemukan beberapa artikel gitu ya, Mbak Di. Jadi memang ada beberapa kelemahan dari NPD ini. Yang pertama, dia terlalu tergantung pada pujian. Itu yang paling sangat menonjol. Makanya saya katakan, kalau orang biasa-biasa saja itu dipuji cukup sekali, 2 kali sudah merasa bahwa, oh ya terima kasih. Tapi kalau orang NPD ini dia selalu, bahkan dalam 1 hari kalau bisa dipuji terus-terusan gitu loh. Nah, ketergantungan akan pujian. Jadi macam konsumsi obat nih, harus setiap hari ada yang memuji. Nah itu kalau obat saja kan ada batasnya, 3 kali sehari kan, nah ada dosisnya. Nah kalau lebih dari itu, nah ini juga bisa bahaya gitu kan. Lalu yang kedua, ini ada beberapa hal lagi. Yang pasti orang NPD ini kurang berempati. Dia tidak memiliki empati. Artinya bukan sama sekali tidak ada, tapi dia kurang memiliki empati seperti halnya kita ya, orang biasa pada umumnya. Kenapa? Karena memang sulit memahami perasaan dan perasaan orang lain lah intinya. Bagaimana kalau kita contoh saja, ketika orang lain tidak suka pada kita dalam berbincang misalkan ya. Kita kan harus segera menghentikan komunikasi itu. Misalkan dengan bahasa tubuh, dengan gerak-geriknya. Tapi kalau orang NPD ini nggak peduli, pokoknya dia harus dia yang mendominasi. Dia harus dipahami tanpa memahami perasaan orang lain. Nah, kalau ada begitu gimana? Ya, makanya kalau dalam sebuah hubungan juga harus tahan pasangannya. Lulus dadah gitu. Sabar. Iya. Dan tadi juga disebutkan tentang playing victim. Kemudian bisa dikategorikan juga misalnya lebih ke berimajinasi, membentuk satu imajinatif tentang aku ini sebagai, aku ini di, dan lain-lain gitu, Bu Evi. Itu bagaimana? Apakah orang-orang dengan kategori yang lebih berimajinasi dan dikategorikan ditampakkan pada obrolan atau mungkin juga tindakan, itu juga masuk NPD juga? Memang ada beberapa karakteristik ya. Ini saya lihat dulu. Saya kenapa membaca artikel karena supaya saya tidak salah dalam berstatement. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda NPD. Yang pertama itu dia merasa dirinya sangat penting dan berkuasa. Lalu memiliki perilaku agresif dan lain-lain. Nah, kalau dia lebih kepada membanggakan diri, dia merasa bahwa dia yang paling cantik, dia yang paling segalanya. Nah, ini memang ada indikasi atau ada gejala-gejala yang mengarah kepada NPD itu. Gitu. Kenapa? Karena kan orang NPD ini lebih menonjolkan siapa sih saya, lalu haus pujian ya, bukan haus pujian tapi bahkan gila pujian mungkin ya. Jadi pokoknya harus, mungkin kalau bisa semuanya itu harus dipuji secara spesifik gitu loh. Tapi sayangnya orang-orang NPD ini juga memiliki perilaku agresif, memiliki perilaku manipulatif untuk mencapai tujuan, lalu dia juga kurang memiliki empati pada orang lain. Nah ini kan saya rasa kayaknya cukup merugikan orang-orang sekitarnya ya, utamanya apalagi ketika dalam pasangan. Kalau untuk orang dengan gangguan narsistik atau NPD ini, apakah mereka sadar bahwa jangan-jangan aku NPD? Jangan-jangan aku masuk gangguan kejiwaan narsistik gitu. Apakah seperti itu, Bu? Nah, begini. Sadar diri nggak sih? Kalau misalkan kita bicara tentang kira-kira aku mengalami NPD atau tidak ya, kadang ada orang yang memahami tentang itu. Contoh misalkan, aku kok merasa kayaknya senang dipuji ya, terus tapi frekuensinya kok tidak pada
umumnya, tidak pada tempatnya gitu. Kadang ada orang yang menyadari itu, tapi ada orang yang kalau memang dia sudah tingkatannya lebih kepada dari sisi sedang misalkan atau tinggi, dia tidak menyadari itu, Dan untuk mengidentifikasi NPD itu memang kita bisa merasakan sendiri, tapi harus didampingi oleh orang profesional. Jadi bukan hanya kita mengobservasi diri sendiri lalu kita mengatakan oh saya tidak NPD, saya NPD begitu. Iya, mungkin lebih ke orang-orang terdekat, support system dari orang-orang terdekat yang juga bisa menyadarkan mungkin orang yang masuk dalam kategori NPD itu bahwa ayo turunkan dikit-dikit atau mungkin mengarahkan ke yuk konsultasi yuk gitu. Nah, ya bisa. Karena memang kalau ini sifatnya terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka ini juga akan menjadi problem bagi individu itu sendiri. Gitu. Kalau untuk NPD sendiri, apakah ini juga masuk keturunan? NPD memang ada yang dari sisi keturunan atau sisi genetik. Ya. Nah ini ya di artikel saya ini juga ada. Kenapa? Apakah NPD itu keturunan? Memang NPD itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Kenapa dipengaruhi oleh faktor genetik? Jadi hal yang beberapa hal yang bisa memunculkan perilaku NPD itu karena parenting, pola asuh. Tapi kalau karena faktor genetik itu memang tidak sepenuhnya, namun faktor lingkungan dan pengalaman itu juga bisa menjadi pemicu dan pengembangan dari perilaku NPD itu sendiri. Jadi pengalaman dan lingkungan, betul. Yang paling bahaya mungkin lebih ke lingkungan ya, karena tanpa sadar segala sesuatu yang bentuknya tuntutan, kemudian juga melihat lingkungan sekitar sepertinya biasa saja. Kemudian kita juga masuk ke dalam hal itu dan menjadi sebuah semacam gangguan kepribadian gitu. Iya. Jadi faktor genetik itu ada seperti yang disampaikan oleh di artikel ini. Tapi tidak sepenuhnya. Nah, bagaimana NPD itu betul-betul bisa berkembang? Ya karena lingkungan dan pengalaman itu tadi, gitu. Wah. Jadi sangat berpengaruh juga lingkungan dan pengalaman seseorang itu terhadap pengembangan NPD itu sendiri. Begitu, Mbak Di. Kalau untuk NPD, apakah bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain? Jangan dijawab dulu. Oh, gitu ya. Kita paham dulu. Oke. Saya sudah ingin jawab secepatnya nih kayaknya. Oke. Karena ini juga masuk dalam kasus-kasus yang berkembang di Indonesia.